warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Danang Wijayanto, SPD MPD. Saat ini saya merupakan dosen di program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Saya merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa di UNESA, dan S2-nya juga sama di UNESA di Pendidikan Bahasa dan Sastra. Latar belakang akademik tersebut membentuk minat dan keahlian saya pada linguistik Jawa, khususnya stilistika pragmatis Jawa yang ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa Jawa. Selain menjalankan tridharma perguruan tinggi sebagai dosen, saya juga aktif dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Saya aktif sebagai seniman musik tradisi di berbagai komunitas kesenian dan sastra. Saya mulai bergabung di Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2019. Beberapa mata kuliah yang saya ampu antara lain apresiasi puisi Jawa, penulisan kreatif Jawa, semantik Jawa, menulis Jawa, menyimak Jawa, penulisan kreatif sastra Jawa, jurnalistik, dan masih banyak lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu apresiasi puisi Jawa, beserta rencana pembelajaran semester atau RPS yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa UNESA dengan bobot 2 SKS dan ditempuh pada semester 2. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OB dengan model pembelajaran Project Based Learning, sehingga mahasiswa belajar melalui penyelesaian proyek yang relevan dengan fenomena budaya serta tren di masyarakat. Secara umum, mata kuliah ini membahas aplikasi teori dan konsep-konsep dasar apresiasi puisi Jawa pada khususnya dan kesastraan Jawa pada umumnya. Selain itu, mata kuliah ini juga menunjang pembelajaran sastra dan penelitian teks sastra dalam penyusunan skripsi. Selain itu, juga bisa meningkatkan keterampilan berbahasa serta penerapannya dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Selain itu, mata kuliah ini juga memanfaatkan ipteks, khususnya artificial intelligence yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan, yaitu menguasai konsep teoretis tentang dasar-dasar dan praktik apresiasi puisi, serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian berbagai permasalahan praktik mengapresiasi puisi secara prosedural. Materi pembelajaran mata kuliah ini disusun secara bertahap selama 16 pertemuan. Pada awal semester, mahasiswa mempelajari tentang konsep dasar apresiasi puisi Jawa. Selanjutnya, mahasiswa belajar untuk menganalisis puisi Jawa modern, dan pada akhir semester, mahasiswa menyusun proyek berupa musikalisasi puisi Jawa dalam bentuk audio visual. Referensi utama yang digunakan adalah buku Teori dan Apresiasi Puisi, penulisnya adalah Herman. Selain itu juga ada Apresiasi Puisi Jawa Modern yang ditulis oleh Bambang Purnomo, serta ada buku-buku pendukung yang lainnya seperti halnya antologi-antologi keguritan atau puisi Jawa yang juga lumayan banyak. Ada juga apresiasi kesusastraan Jawa, dan masih banyak buku-buku pendukung lainnya, terutama karya-karya sastra yang berbentuk puisi. Evaluasi kelas ini dilakukan secara berkelanjutan melalui aktivitas partisipatif, presentasi, tugas individu, serta proyek kelompok. Komposisi penilaian secara keseluruhan terdiri atas 40%
aktivitas partisipatif dan 60% penilaian proyek, di mana penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir saja, tetapi juga pada proses belajar mahasiswa. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa mampu mengapresiasi puisi Jawa dan merelevansikan dalam bentuk-bentuk produk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sugeng siang. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di materi apresiasi puisi Jawa. Sebelumnya sudah siap untuk menerima materi, teman-teman? Sudah. Siap. Bukunya sudah disiapkan? Siap. Enggak tentang buku apresiasi puisi Jawa. Apa gitu? Falsafah dan pandangan hidup orang Jawa. Oke, masuk. Baik. Oke, siap ya semuanya ya? Siap. Yang tidak masuk hari ini siapa? Anggi masuk? Rizka? Sepertinya masuk semua ya? Yes. Oke, semua masuk. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep-konsep dasar apresiasi puisi. Berikut juga kalian juga sudah mengapresiasi puisi-puisi Jawa. Wingi wis maca puisi Jawa apa ae? Apa, Pak? Apa? Penulisnya siapa penulisnya? Anggi? Sing kok eling-eling penulis puisi sastra Jawa siapa? Lali. Nggih. Lali. Siapa Kesari? Ini JFX Suri, Pak. JFX Suri. JFX Suri iku penyair Bojonegoro ya. Penyair Bojonegoro, ono Pak Sumono Sandi Asmoro dan sebagainya. Awake dhewe wis ning pertemuan ke-9. Artinya kita sudah melewati UTS. Seperti halnya yang sudah kita sepakati bersama. Kemarin kita sepakat bahwasanya setelah UTS kita akan fokus untuk melaksanakan proyek, yaitu membuat musikalisasi puisi. Oke, musikalisasi puisi. Kira-kira ono sing ngerti apa itu musikalisasi? Apa Dit? Pernah mendengar istilah musikalisasi puisi? Mungkin dibuat lomba atau mungkin juga pernah menjadi tugas sekolah. Apa sepengetahuanmu musikalisasi itu apa? Puisi yang diiringi dengan musik. Puisi Yang diiringi dengan musik. yang diiringi dengan musik. Membaca puisi. Iya. Terus ada iringan ilustrasi musik. Iya. Oke, misal ya. Padahal duwe antologi geguritan atau puisi. Coba ya. Lagi mau praktekne sing jarene sapa jenenge? Christine. Coba. Milih salah siji geguritan. Milih salah siji geguritan yang kene coba diwacake terus diiringi karo musik. Coba. Griska. Milih salah siji, tak pilih ke ya? Apa milih dhewe? Terserah. Oke. Ning kene ana gurit semut. Monggo diwaca. Sak bait wae. Oke. Iki berarti maca geguritan terus diiringi ilustrasi musik. Pak Danang nggo gitar. Ayo. Ayo. Bismillah, Pak. Iya. Kalamun aku penuh, tak utani lemah-lemah kari. Amrih nukulake tetanduran, ledung-ledung. Oke. Tepuk tangan saya.
dhisik. Keplok dhisik. Kira-kira beda gak ya? Maca geguritan biasa gak diiringi musik karo maca geguritan karo diiringi musik. Lebih sampai yang mana kira-kira? Musik. Enak karo musik ya berarti ya. Oke. Iki mau lek sing jarene Titin iku maca geguritan atau puisi diiringi dengan ilustrasi musik. Ana maneh sing duwe panemu atau yang punya pendapat terkait istilah musikalisasi? Apa musikalisasi? Sakliyane kuwi? Oke, saya coba. Sampean pernah krungu lagu iki ya? Rindu adalah perjalanan mengurai waktu. Terus? Menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu akan menyebut Namamu berulang-ulang. Oke, keplok dhisik. Iku lek ning sastra Indonesia itu sebenarnya berangkatnya dari puisi. Yang kemudian dimusikalisasi. Beda ya karo sing carane Griska mang ya. Griska tanpa nada ya. Tapi diiringi ilustrasi musik. Tapi ini puisinya dibacakan atau disampaikan dengan cara dinyanyikan, diberikan nada. Itu juga menjadi salah satu definisi dari musikalisasi puisi. Jadi ada berbagai macam pendapat terkait dengan definisi musikalisasi puisi. Nah, Pak Ade bakal mencoba untuk memahami definisi musikalisasi puisi itu seperti apa. Nah, ternyata ada banyak sekali pendapat terkait istilah musikalisasi puisi. Dari ahli yang pertama ada Ari di tahun 2008, musikalisasi puisi merupakan cara membawakan puisi pada penonton lewat persembahan musik, baik nyanyian, iringan musik ataupun lagu. Anak mana? Coba dibacakan, Nita. Menurut Putra ya, Pak? Musikalisasi puisi adalah bentuk apresiasi puisi melalui bentuk musikal, mulai dari instrumen ataupun melodi musik hingga nyanyian. Oke, artinya puisi itu bisa diwujudkan dalam bentuk instrumen saja. Sing ning Ari pun juga sama, dengan iringan musik saja, ya, tanpa teks bahasa. Dan menurut Aksi, Rosi? Musikalisasi merupakan bentuk ekspresi sastra, yakni puisi, dan memadukannya dengan berbagai unsur seni, mulai dari musik hingga seni tari. Oke, iso tekan seni tari bareng ya berarti ya. Jadi pemaknaan puisi itu bisa diwujudkan kembali dalam bentuk lagu, iringan musik, bahkan bisa ditambahi dengan koreo atau gerak tubuh tari di sini. Tujuannya tidak lain apa? Untuk semakin menegaskan isi dari puisi tersebut. Bagaimana musik, gerak tubuh, tari itu bisa mendukung penyampaian isi puisi. Sing terakhir, menurut Harun, siapa sebelum Anggi. Musikalisasi puisi adalah suatu jenis karya musik yang diubah atau digubah atau disusun berdasarkan teks puisi yang ditulis penyair dan diunggah di media massa sebagai karya sastra. Jadi ini ada banyak perbedaan ya, terkait dengan apa itu musikalisasi puisi. Nah, terlebih Pak Danang. Di sini Pak Danang
membagi musikalisasi puisi itu menjadi 4 akhirnya. Yang pertama adalah musikalisasi puisi total. Jadi pas sampean bermaca puisi terus mengekspresikan kembali isi puisi tersebut pada sebuah instrumen musik saja tanpa dengan teks puisi, itulah yang dinamai dengan musikalisasi puisi total. Artinya itu hanya instrumen saja. Misalkan ini mah burit semut ya, burit semut. Isinya tentang apa sih? Saya kesedihan. Di kesedihan Pak Danang menyampaikan kesedihan itu hanya dalam instrumen saja. Yang dipilih cuma minor. Nah, sedih itu biasanya kan cocoknya minor-minor. Cuma gini, nggak ada pembacaan puisinya. Itu sing diarani musikalisasi puisi total. Nah, untuk yang kedua adalah musikalisasi puisi lagu. Nah, ini sing sampean nyanyi bareng-bareng itu tadi yang dinamakan musikalisasi puisi lagu. Nah, di musikalisasi puisi lagu itu puisi dibawakan atau dinyanyikan sesuai dengan teksnya. Ya. Nah, ini lomba-lomba biasanya nggak oleh diubah, tidak boleh diubah teksnya. Tapi karena ini urusannya adalah entertain, Panji Sakti, Ebit GAD itu adalah seniman-seniman musikalisasi puisi dari sastra Indonesia. Selain ini sampean saya harapkan menjadi penerus beliau-beliau di ranah sastra Jawa. Di sastra Jawa itu masih sedikit sekali aktivis-aktivis atau seniman-seniman yang concern menjadikan puisi itu menjadi proses kreatif, dijadikan seperti ini. Itu sih sedikit banget. Itulah kenapa geguritan jarang dilirik ya. Sampai dikongkon maca geguritan yang antologi ngono ki perasaane seneng apa bosen? Bosen. Agak bosen karena tampilannya membosankan. Teks, tulisan, warnanya burem, iya nggak sih? Iya. Terus bosannya angel dipahami, aku paham apa yang kamu rasakan. Kalau awakmu mungkin ya nggak begitu suka. Beda dengan ketika puisi dijadikan lagu, puisi dibacakan sambil melihat orang yang membaca puisi, sing maca ganteng, sing maca ayu. Gue seneng ya daripada maca. Nah itu puisi-puisi mengko kudune jenengan yang akan menjadi pioner untuk menjadikan sastra Jawa itu lebih disukai. Nah yang kedua adalah, yang ketiga itu adalah musikalisasi puisi campuran. Nah, musikalisasi puisi campuran itu ono bagian sing nyanyi, tapi ono bagian sing mung diwacane. Hanya ada yang bagian dinyanyikan dan ada yang bagian dibacakan. Nah, ini dicampur. Nah, nek sing koyo diwacane Anggi karo Pak Danang mau itu sing diarani musikalisasi puisi piringan. Jadi mocone atau macane membacanya tidak menggunakan nada, cukup intonasi saja. Tapi ada iringan untuk menambah atau membawa suasana sesuai dengan isi puisi. Oke, paham ya? Musikalisasi puisi. Lah, kita nanti proyeknya nggak mungkin untuk yang musikalisasi puisi total kan sampai itu cah musik, gitu. Cah musik bermoco geguritan, dia akan mengekspresikan kembali menjadi sebuah komposisi musik saja. Itu carane cah musik setelah membaca puisi atau geguritan puisi Jawa. Dan ini kan jenengan tidak konsep di musiknya, tapi wis ada bekal terkait musik itu ya. Kita nanti proyeknya adalah membuat musikalisasi puisi
yang lagu. Ya, musikalisasi puisi lagu. Nah, terkait itu kalian juga harus paham unsur-unsur di dalam musikalisasi. Apa wae sing digatekke sebelum jenengan praktek gitu ya, praktek untuk melaksanakan tahap-tahap musikalisasi puisi. Yang pertama adalah nada. Ya. Unsur yang pertama adalah nada. Nada di sini jenengan harus paham bahwasanya ada nada yang dasarnya pentatonis dan diatonis. Nah, gitar kayak Pak Danang memang diatonis. Nah, yang pentatonis adalah gamelan. Nah, itu ada yang sumber pencarian nadanya itu dari aspek diatonis dan ada yang dari aspek pentatonis. Sinau gamelan toh? Terus sinau seni kerawitan siji, terus nembang. Nah, itu wilayah nada yang dikembangkan. Nah, wilayah nada diatonis kita mengenal minor dan mayor. Nah, minor itu untuk menggambarkan apa kira-kira? Senang? Apa sedih? Sedih ya? Mau padahal nganggo kunci A minor. Nah, ini wis sedih. Jadi aja nganti jangan sampai isi geguritan itu senang terkait dengan hal-hal yang menyenangkan, tapi nadanya kamu buat suasana sedih. Ini berarti kamu belum berhasil menjadikan antara nada dan isi itu selaras atau sejalan. Pun juga sebaliknya, nada ini mayor itu identik dengan senang, jangan digunakan untuk menyampaikan puisi yang isinya tentang kesedihan. Sehingga dalam apresiasi puisi, menafsirkan puisi itu betul-betul harus jeli. Jangan sampai kalian salah tafsir. Isinya sedih kok kadake iku senang atau malah biasa saja. Nah, itu nanti juga akan berpengaruh pada pemilihan nada kita. Nah, di sini masih ada banyak sekali teman-teman. Ada irama, ya, irama atau irama. Tempo itu juga menentukan suasana. Tempo ada tempo cepat, tempo sedang, ada tempo apa lagi? Lambat. Nah, lambat ini kira-kira untuk membangun suasana yang seperti apa? Sedih, kangen ini sedih apa enggak? Sedih. Kangen itu sedih. Sedih. Nek tempo cepat untuk suasananya seperti apa? Isi geguritan atau isi puisi yang seperti apa? Ceria. Senang. Selain senang, apa kira-kira? Kasmaran. Marah. Oke, marah. Yang isinya kritik, marah, nesu. Nah, itu cepat bisa. Ya. Nilai yang sedang. Ya, yang nasihat, terus jenis-jenis puisi yang berisi tentang pengetahuan. Nah, itu suasananya redang temponya. Lalu pelafalan itu terkait dengan artikulasi dan intonasi. Seperti halnya membaca puisi, ketika menyanyikan puisi artikulasinya harus tepat, tidak boleh salah. Karena kalau beda pengucapan di bahasa Jawa, beda to dan to, do dan do, itu saja sudah membedakan arti. Soto karo soto sudah beda. Wedi sama wedi. Lek wedi apa? Wedi. Wedi Takut. Wedi Pasir. Nah,
Udah ya, itulah pentingnya artikulasi. Melodi yang bagus itu adalah melodi yang variatif dan berpola. Dan ekspresi terkait kejiwaan, mimik, gestur itu juga harus diperhatikan. Jadi wong nyanyi itu menyanyikan puisi atau membacakan puisi ya gak flat, mandek, lungguh tok, ya kan? Jadi harus diekspresikan baik di gerak tubuh, ekspresi dan gestur. Dan yang terakhir adalah harmoni, selaras dan seimbang. Di sini terkait dengan pilihan nada. Nada itu kan ada nada yang rendah, ada nada yang tinggi. Tidak boleh meskipun marah, itu kok kabeh nada tinggi kabeh. Oh, kok wiwit awal sampai akhir. Itu jenenge ora seimbang. Wong nesu iki kan ya ono jalarannya ada sebabnya. Ya lek sik orientasi ya berarti ya sik slow dhisik. Setelah itu agak memuncak baru klimaks. Ketika nadanya ada yang diawali dengan nada rendah, oh berarti refnya harus nada tinggi. Kalau setelah tinggi kita kembali ke rendah kembali. Itu secara konsep, secara teori seperti itu. Kita akan melanjutkan kembali materi terkait tahap-tahap musikalisasi puisi yang akan kita lanjutkan di pertemuan 10 minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita akan lebih banyak praktik dan saya harapkan kalian membawa 5 keguritan yang sudah kalian baca. Ya, yang sudah kalian baca, tujuannya apa? Nanti kita akan ada proses seleksi. Jadi tidak semua keguritan itu berpotensi untuk bisa gampang dimusikalisasi. Jadi harus ada proses seleksi. Nah, seleksinya seperti apa? Kita akan lanjutkan di pertemuan depan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Oke. Musikalisasi tadi berarti ada 4. Siapa yang masih ingat? Musikalisasi Total, oke. lagu, Campuran, iringan, provisi, lagu. 4 ya. Oke. Tuh. Jadi kalian nanti bisa menerapkan jenis-jenis musikalisasi puisi itu di luar kelas. Nah, kalau yang untuk proyek kita nanti yang proyek musikalisasi puisi. Oke, saya pikir cukup pembelajaran pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap mengembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.